Nas Khotbah pada Minggu 5 April 2020, Minggu Palmarum pada kita hari ini, tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kami akan membacakannya untuk kita sekalian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah-tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 minggu sudah kita tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja. Tentunya ada rasa sedih, itu sudah pasti. Namun semoga itu tidak mengurangi kerinduan kita beribadah kepada Tuhan, walaupun harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, yaitu minggu terakhir sebelum perayaan Pesta Paskah. Minggu Palmarum mengingatkan kita pada peristiwa ketika Yesus memasuki Yerusalem, tepatnya 5 hari sebelum hari kematiannya atau hari raya Jumat Agung. Ketika itu Yesus disambut dan dielu-elukan sebagai raja oleh orang banyak. Mereka melambai-lambaikan daun palma sambil berkata, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Mengapa Yesus dielu-elukan dan disambut dengan daun palem? Tindakan ini merupakan tanda penghormatan yang biasa dilakukan kepada pemenang atau untuk menyambut pahlawan perang yang baru kembali dari pertempuran. Memang orang banyak itu sudah mendengar berita tentang Yesus, tentang pengajarannya, tentang kasih dan kebaikannya kepada semua orang, dan tentang mujizat-mujizat yang telah dibuatnya, yang membuat mereka semakin terkesima dengan Yesus adalah ketika mereka melihat sendiri Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-17. Inilah yang membuat orang banyak itu yakin bahwa Yesus adalah sosok yang dikirim Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka dari penderitaan yang mereka alami pada waktu itu. Karena perjalanan penjajahan oleh penguasa Romawi yang memerintah dengan tangan besi, mereka memang sedang merindukan hadirnya Mesias, sang penyelamat mereka. Itulah sebabnya mereka menyuarakan Hosana, yang berarti selamatkanlah kami. Jemaat yang terkasih, dalam kondisi saat ini kita sama-sama seperti orang banyak pada waktu itu yang merindukan kebebasan dari penderitaannya. Situasi di daerah kita sungguh sangat mencekam. Ya, kita semua tidak ada yang mau terjangkit virus corona ini.
Selain merusak paru-paru dan sistem pernapasan kita, virus ini juga dengan sangat cepat bisa menyebabkan kematian kepada penderitanya. Tentu ini sangat menakutkan. Dan yang lebih parahnya, menurut peraturan kesehatan, orang yang positif terkena virus corona juga harus diisolasi. Tidak boleh dijenguk oleh keluarga terdekat. Bahkan jika ia mati sekalipun, keluarganya tidak dapat melihat dan mengantarkannya ke pemakaman untuk menghindari penularan. Sangat tragis. Virus ini sungguh tidak dapat dianggap sepele karena kehadirannya bukan hanya memakan korban yang sakit, bahkan mati, tapi juga menambah penderitaan manusia karena virus ini juga merusak perputaran ekonomi. Orang kehilangan mata pencarian mereka, penghasilan menurun, sementara harga kebutuhan sehari-hari semakin melonjak tinggi di pasaran. Kita semua telah benar-benar menderita karena kehadiran virus ini. Kapankah penderitaan ini akan berakhir? Siapakah yang bisa menolong kita keluar dari masalah besar yang menyusahkan ini? Kini media sosial dibanjiri dengan ungkapan doa dan teriakan minta tolong kepada Tuhan. Ada yang menulis, "Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, enyahkanlah virus corona. Tuhan, lindungilah kami. Tuhan, selamatkanlah kami." Tentunya teriakan ini merupakan bentuk ketidakberdayaan kita di dalam menghadapi masalah ini. Seruan ini juga merupakan bentuk keterbatasan kita sebagai manusia. Sadar atau tidak, teriakan ini adalah bentuk pengakuan bahwa kita rapuh dan terbatas, sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sama seperti orang banyak pada waktu itu. Kita juga sedang merindukan juru selamat yang dapat membebaskan dan menyelamatkan kita dari situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Untuk itu, di Minggu Palmarum ini kita diingatkan akan 3 hal. Yang pertama adalah menyebut Tuhan yang datang sebagai juru selamat kita. Dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini, terkadang muncul pikiran kita, di mana Tuhan yang Maha Kuasa itu? Apakah Ia benar-benar ada? Mengapa Ia membiarkan semua ini terjadi? Kesusahan dan penderitaan membuat kita mencari-cari keberadaan Tuhan. Tentu Tuhan ada dan berkuasa menyelamatkan kita. Paskah yang dirayakan orang Israel pada waktu itu adalah perayaan kasih dan penyertaan Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ini membuktikan Allah ada dan berkuasa menyelamatkan umatnya. Saat ini ketika kita memasuki Minggu Palmarum, seminggu sebelum perayaan Paskah kebangkitan Yesus tiba, ia diingatkan pula bahwa Tuhan ada dan berkuasa bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, tetapi juga menyelamatkan kita setiap saat dalam hidup kita saat ini. Seperti Allah mengasihi dan menyertai hidup orang Israel, demikian juga Allah selalu mengasihi dan menyertai hidup kita saat ini, walaupun saat ini kita harus melewati masa yang sulit karena wabah corona. Banyak yang sakit bahkan mati. Karena itu, bukan berarti Allah membiarkan kita melewati sendiri. Allah setia menjaga dan memelihara kita. Ia ada melalui tangan-tangan para medis yang menolong mereka yang sakit. Allah ada melalui tangan-tangan para pemimpin kita di pemerintahan dan gereja yang peduli akan keselamatan warganya. Dia juga ada melalui tangan-tangan mereka yang memberi bantuan melalui donasi untuk membantu yang sakit dan menderita. Allah juga ada melalui orang-orang yang menguatkan mereka yang berduka karena harus kehilangan keluarganya yang meninggal karena virus ini.
Dia bahkan ada di rumah kita masing-masing untuk menghibur, untuk menguatkan kita melewati masa sulit ini. Dia ada dan selalu setia memelihara kita. Namun kita yang sering sekali menganggap Dia tidak ada. Kitalah yang sering tidak menyambut kehadirannya dan mengabaikannya. Peristiwa ini menjadi momen bagi kita untuk menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita. Jadikanlah Dia sebagai Tuhanmu, tempatmu bergantung dan meminta perlindungan Tuhan. Mari kita sambut Dia yang datang menyelamatkan kita. Mari sambut Dia yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Yang kedua adalah menyambut Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, daun palem yang dipakai orang banyak untuk menyambut Yesus di Yerusalem adalah simbol perdamaian. Ini menjadi simbol bahwa Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga mereka bisa berdamai dengan Allah, dijadikan anaknya yang menjadi pewaris kerajaannya. 5 hari lagi kita akan memasuki Jumat Agung, di mana kita mengingat kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus telah menyucikan kita dari dosa, namun sampai sekarang kita masih terus saja melakukan dosa melalui perkataan, melalui perbuatan kita. Bisa kita lihat, dalam situasi sulit seperti ini masih banyak orang yang tega mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain dengan menimbun sembako, menimbun masker dan lain sebagainya. Masih banyak juga orang yang egois, yang tidak menaati himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah, sehingga memberi kesempatan penyebaran virus semakin besar. Percaya atau tidak, masih banyak juga orang yang cuek dan tidak memakai kesempatan ini untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan bertobat. Mereka tetap sibuk melakukan aktivitasnya, handphone, games, jalan-jalan dan lain sebagainya, tanpa memberinya waktu beribadah dalam mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak juga orang yang bahkan tidak peduli jika tidak dapat beribadah di gereja karena ia memang tidak menghidupinya. Jemaat yang terkasih, virus ini bisa menular ke siapa saja, termasuk saudara dan saya. Untuk itu, selagi kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk lebih lama lagi, mari kita mempergunakan momen ini untuk berdamai dengan Allah. Datanglah pada Tuhan, sambutlah Dia, dan bertobatlah. Yang ketiga adalah menyambut Tuhan Sang Juru Selamat dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kita saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan hidup, ini adalah kesempatan untuk menghasilkan buah yang baik. Di tengah-tengah kesedihan kita, saat ini ada kebahagiaan yang Tuhan tunjukkan melalui orang-orang yang berbuat baik. Peristiwa duka ini telah menggugah banyak orang untuk saling tolong-menolong dan berbagi. Kita banyak mendengar di berita hadirnya orang-orang baik yang memberi hati, tenaga, bahkan kekayaannya untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Semakin banyak orang yang berbuat baik, maka akan semakin cepat virus ini berlalu. Semakin banyak orang yang menabur kasih, maka akan semakin cepat penderitaan ini berlalu. Jemaat yang terkasih, dunia ini akan damai dan sejahtera jika dipenuhi dengan orang yang hidup dalam Tuhan, yaitu orang-orang yang baik, yang berhati mulia. Sambutlah kedatangan Tuhan dengan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, dengan bertobat dari dosa-dosa kita, dan dengan senantiasa berbuat baik selama hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan
buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada Minggu Palmarum, Minggu 5 April pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Bagaimana kami mampu menghadapi situasi yang begitu sulit ini Tuhan, di mana terjadi wabah di dunia ini, bahkan sudah sampai ke negara kami Tuhan. Sudah banyak korban Tuhan akibat COVID-19 ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan melewati semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan berkuasa, Engkau pasti akan menyelamatkan kami umat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk para medis yang menjadi garda terdepan, yang mengobati para pasien. Kiranya Tuhan Engkau yang menjagainya, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepadanya, memberikan sukacita yang daripadamu, agar kiranya para medis dapat tetap menjalankan tugasnya dan tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah Tuhan. Kiranya kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada mereka kesatuan, agar mereka tetap satu di dalam mengambil kebijakan ke arah manakah negara kami ini, untuk mengambil kebijakan terkait dengan virus yang melanda kami saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga para korban yang sudah terlebih dahulu Engkau panggil. Kuatkan mereka Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, rencana-Mu jauh lebih indah daripada rencana kami. Mampukan kami Tuhan untuk melewati segalanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin.